soal nomor 6. Nah, kalian bisa lihat teksnya agak panjang ya. Teks tersebut disajikan untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10. Jadi 5 soal semuanya berkaitan di dalam teks ini. Kalian bisa lihat ya. Oke. Kita akan masuk saja ke soal nomor 6. Oke. Kalau tadi kalian lihat, yang paling pertama sudah pasti soalnya berkaitan mengenai judul. Kalau tadi kalian lihat, teks tersebut belum memiliki judul. Nah, kalian diminta untuk mencari judul yang tepat untuk melengkapi bacaan tadi. Ya. Kira-kira yang mana nih judulnya? Tadi kita lihat di paragraf yang pertama, di kalimat yang pertama, paragraf pertama, plastik memiliki beragam manfaat. Plastik memiliki beragam manfaat, berarti manfaatnya lebih dari satu, ya. Tetapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam mengenakan maupun mengelolanya. Nah, ya, plastik punya manfaat yang banyak, ya. Tadi beragam tadi, berarti banyak ya, lebih dari satu. Tapi kalau kita nggak bijak atau nggak benar menggunakannya, nah bisa mendapat masalah, ya, akan terjadi masalah nantinya. Nah, berarti di sini kira-kira membahas apa? Ada yang sudah bisa melihat judul yang tepat seperti apa dari kutipan paragraf pertama tadi? Atau kalau kalian masih ragu, kita lihat di paragraf yang berikutnya, paragraf kedua, ya. Jika tak dikelola serius, sampah tadi ya yang dimaksudkan, pencemaran sampah plastik tidak hanya merusak lingkungan secara sistematis, tetapi juga memicu timbulnya berbagai penyakit kronis. Nah, selain tadi jadi masalah karena pencemaran sampah, pastinya bau, lalu yang paling parah adalah menimbulkan berbagai macam penyakit dari timbulnya sampah tadi. Sudah terbayang seperti apa untuk judul yang tepat? Apakah dampak negatif sampah plastik bagi lingkungan? Kurang spesifik ya. Oke. Kalau yang B, peningkatan jumlah sampah plastik dari tahun ke tahun, tidak juga ya, karena di situ tadi secara luas banyak sekali yang dibahas, tidak hanya itu tapi juga ada penyakit dan lain sebagainya, tidak terfokus dengan data-data ya. Oke. Untuk yang C, upaya paling efektif menangani sampah plastik, adakah di situ dibahas? Ya. Kalau yang D, masalah sampah plastik di berbagai negara, apakah tadi dibahas? Sedangkan tadi fokusnya adalah hanya di negara kita ya, negara Indonesia. Yang E, teror sampah plastik terhadap kelestarian biota laut. Teror. Ada ya, tapi beberapa tidak menyeluruh dibahas mengenai teror tersebut, hanya sekilas saja. Jadi yang paling tepat yang mana? Betul sekali, yang C ya. Upaya paling efektif menangani sampah plastik. Kalau tadi kalian lihat ya, teks di atas itu menangani kan sampah plastik yang membawa negatif terhadap lingkungan. Lingkungannya itu bisa dampak negatif tadi ya, kalau kita lihat di paragraf pertama dan kedua, lalu paragraf terakhir juga disebutkan upaya efektifnya untuk kalian menangani masalah tersebut ya. Kalau kalian lihat tuh, solusi paling efektif sampah tadi adalah melakukan daur ulang sampah. Jadi kalau kalian menggunakan sampah plastik ya, baru sekali pakai nih, masih kuat dan tidak rusak sama sekali, bisa kalian pakai lagi ya. Jadi jangan dibuang, bisa kalian pakai lagi atau bahkan didaur ulang kembali menjadi plastik kembali ya. Oke, itu soal nomor 6. Sampai sini jelas mengenai pemberian judul ya.
yang tepat mengenai bacaan. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 mengenai kalian diminta untuk melengkapi titik-titik ya. Berarti kata-kata yang rumpang kalian harus isi ya di kalimat ketiga paragraf pertama. Ya, kalau kalian lihat ya, paragraf pertama, kalimat yang ketiga. Kita lihat ya kalimatnya. Di situ dikatakan menilik ke belakang pada tahun 1950, Our World in Data menyebut produksi plastik di seluruh dunia hanya 2 juta ton per tahun. Ya. World Economic Forum atau WEF kemudian memprediksi bahwa pada tahun 2050 angka tersebut akan titik-titik hingga 562 kali lipat alias mencapai 1124 juta ton. Kira-kira yang cocok yang mana nih? Ya. Tadi sebelumnya dikatakan 2 juta ton per tahun. Lalu tiba-tiba diprediksi 2050 akan apa tuh? Kalau kita lihat akan apa? Ya, kalau kita lihat apakah akan menumpuk? Kalau menumpuk kan sesuatu barang yang ditumpuk ya, menjadi susunan yang tinggi. Menyusun juga untuk merapikan sesuatu. Membumbung juga hampir sama dengan menumpuk ya, sesuatu yang tinggi, membumbung. Membengkak pasti lebih besar. Oke. Kalau di KBBI sendiri, membengkak memiliki 2 arti. Kalau kalian lihat ya, artinya adalah bertambah besar atau banyak ya. Nah, sudah pasti terjawab ya. Untuk nomor 7 sudah jelas adalah opsi yang D, yaitu membengkak atau membesar. Diprediksinya 2050 bertambah besar, yaitu sejumlah berapa tadi? Sejumlah 562 kali lipat ya, alias 1124 juta ton. Banyak sekali ya. Semoga prediksinya salah ya, kita bisa menekan angka tersebut. Oke, itu untuk soal nomor 7. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 mengenai apa sih? Mengenai imbuhan ya. Imbuhan di sini yang diminta yang salah ya, yang digunakan pada paragraf pertama. Oke. Kalian bisa lihat teksnya ya. Paragraf pertama. Kira-kira yang salah yang mana nih katanya? Adakah yang salah menurut kalian? Sejauh ini ada tidak? Oke. Kalau kita lihat ya, di situ ada kata mengenakan. Ya. Oke, kita bahas. Kalau tadi secara penulisan tidak terdapat kesalahan berimbuhan pada paragraf pertama tadi ya. Tapi ada kata imbuhan yang tidak cocok, yang dirasa kurang tepat, yaitu tadi pada kata mengenakan. Ya, mengenakan tidak cocok ya. Kalau kalian lihat dari arti KBBI sendiri, mengenakan adalah memakai. Ya, memakai topi dan lain sebagainya, menggunakan ya, menipu, memberdaya, menjalankan atau melaksanakan, yang bisa kalian lihat ya arti jelasnya. Nah, kurang lebih itu artiannya. Jadi dirasa kurang tepat pada kalimat plastik memiliki beragam manfaat, banyak manfaat ya. Lalu tetapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam mengenakan. Tidak bijak dalam mengenakan pasti dirasa tidak tepat ya. Mengenakan maupun mengelolanya
Jadi sudah pasti mengenakan di situ seharusnya diganti dengan menggunakan, ya. Jadi plastik memiliki berbagai manfaat, ya, tetapi juga bisa menjadi masalah masyarakat jika tidak bijak dalam menggunakan maupun mengolahnya. Itu yang tepat, ya. Jadi yang dirasa salah atau tidak tepat adalah opsi yang A, ya, mengenakan. Itu dia, ya, soal nomor 8 jawabannya. Kita lanjut ya, soal nomor 9. Oke, kita lihat di sini masih sama, kita masih menegaskan pada kata-kata yang rumpang, ya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga, paragraf ketiga. Kalian bisa lihat kembali, ya. Kalimat ketiga, paragraf ketiga. Di situ kita lihat kalimat sebelumnya. Beberapa daerah antara lain Bali, Bogor, Jambi, dan Balikpapan bahkan telah menerapkan aturan penggunaan kantong plastik, ya. Namun upaya titik-titik-titik tersebut masih belum cukup. Dibutuhkan upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama mencari solusi atas permasalahan itu. Nah, kira-kira apa nih yang cocok? Kata yang dilengkapi di kalimat tersebut. Atau kalian masih asing mendengarnya di opsi-opsi tersebut? Kalau kita lihat di sini ada namun upaya, lalu titik-titik-titik. Nah, kalau kita lihat yang paling tepat yang mana nih? Untuk poin A sama B hampir sama, hanya perbedaannya di penggunaan S. Di pilihan yang A S-nya 1, sedangkan di pilihan yang B S-nya 2. Untuk yang B itu adalah bentuk tidak bakunya dari poin yang A. Jadi penulisan yang B itu tidak tepat alias salah, ya. Untuk yang C dan D itu hampir sama, artinya serentak, serempak, berarti bersama-sama, ya. Simultan juga nggak jauh beda, intinya adalah serentak, ya, bersama-sama juga. Jadi C, D, E sama, artinya serentak, ya, bersama-sama. Lalu yang masif adalah tidak baku dari yang A, masif. Nah, masif sendiri apa sih artinya? Nah, masif sendiri artinya adalah utuh dan padat, ya. Di dalamnya tidak berongga, kuat dan murni. Itu menurut KBBI. Jadi kalau kita lihat lagi ke kalimatnya, namun upaya masif tersebut masih belum cukup. Berarti namun upaya yang kuat tadi, ya, dirasa masih belum cukup. Jadi dibutuhkan tadi beberapa upaya kolektif dari pemangku kepentingan untuk secara lebih bersama-sama lagi mencari solusi, ya. Jadi kalau kalian pembendaharaan katanya masih dirasa kurang, perbanyaklah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa download juga, ya, untuk kalian lengkapi. Perbanyaklah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa download juga, ya, untuk kalian lengkapi. Karena tidak ada yang bisa Ibu sarankan kecuali kalian memperbanyak kosakata, ya. Oke, kita akan lanjut ke soal terakhir, ya. Soal nomor 10 membahas atau meminta mengenai kata imbuhan yang salah, ya. Kalimat imbuhan yang salah pada paragraf kedua. Nah, kalian bisa lihat ya ke paragraf kedua, imbuhan yang salah. Oke, kita lihat ke soal nomor 10 ya, mengenai kata yang imbuhan yang salah, ya. Kira-kira yang mana yang salah pada paragraf kedua? Bisa kalian temukan?
terjerat betul timbulnya. Oke, kita langsung masuk ke opsinya saja ya, biar kita bisa membahas lebih tepat. Oke, kita lihat pada poin A, membunuh. Membunuh berarti kata dasarnya bunuh ya. Mendapat imbuhan menjadi membunuh ya. Berarti sudah betulkah? Ya, opsi A sudah betul. Lalu kita ke poin C. Seringkali. Seringkali penulisannya sudah ditulis juga betul ya. Dipisah sering kali. Nah, tapi sayangnya seringkali itu bukan imbuhan ya. Melainkan apa kata yang berasal dari kata sering ya. Lalu pada kata bertambah. Jadi kalau kalian pembendaharaan katanya masih dirasa kurang, lebih tepat. Oke, kita lihat pada poin A, membunuh. Membunuh berarti kata dasarnya bunuh ya. Mendapat imbuhan menjadi membunuh ya. Berarti sudah betulkah? Ya, opsi A sudah betul. Lalu kita ke poin C. Seringkali. Seringkali penulisannya sudah ditulis juga betul ya. Dipisah sering kali. Nah, tapi sayangnya seringkali itu bukan imbuhan ya. Melainkan apa kata yang berasal dari kata sering ya. Lalu pada kata bertambah. Bertambah pada kata dasar tambah mendapatkan imbuhan menjadi bertambah ya. Lalu yang poin E, kedalaman, mendapatkan dua imbuhan awalan dan akhiran. Awalannya adalah ke dan akhirannya adalah an. Dari kata dasar dalam menjadi kedalaman. Sudah betul ya. Nah, sedangkan yang B adalah mengkonsumsi. Mengkonsumsi ya. Ada awalan ya. Lalu plus dengan kata dasarnya adalah konsumsi. Jadi jangan kalian pikir karena kata dasarnya adalah konsumsi mendapatkan awalan menjadi mengkonsumsi ya. Dirasa kurang tepat ya. Seharusnya adalah mengonsumsi. Mengonsumsi. Jadi kaknya sudah melebur ya. Jadi kalau kalian lihat ya, di dalam kata bahasa Indonesia, kata-kata yang diawali huruf K, T, S, dan P, huruf keduanya adalah vokal A, I, U, E, O ya. Kita menyebutnya huruf vokal itu adalah yang biasa kalian kenal sebagai A, I, U, E, O ya. Dan huruf KTSP tersebut akan melesap atau tadi luluh ya bila digabungkan dengan imbuhan me dan pe ya. Jadi kalau kita lihat mengkonsumsi tadi kan K ya. Nah, terus setelah K konsumsi adalah habis K adalah huruf O. O itu kan tadi vokal A, I, U, E, O ya. Jadi melebur ya, melebur. Jadi mengonsumsi ya. Jelas? Itu tadi penjelasannya. Jadi yang paling tepat adalah opsi nomor 10 adalah yang B. Mengkonsumsi harusnya adalah mengonsumsi. Oke. Demikianlah pembahasan dari saya dari soal nomor 1 dan 10. Terima kasih banyak. Tetap sehat walaupun di rumah saja, tetap belajar dan sukses selalu buat kalian ke depannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.